mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan pola asuh dan lingkungan keluarga yang ditunjukkan dengan perilaku menarik diri, sulit berkomunikasi, tidak aktif di kelas, serta munculnya keinginan untuk pindah sekolah. Kemudian orang tuanya mengkonsultasikan keadaan anaknya ke guru BK. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Ikram, orang tua dari Salman, anak saya kelas 10 TKJ Ibu. Oh iya, Ya. Salman ya. Oke. Baik Pak, perkenalkan juga nama saya Siti Halimah Syahdia. Saya sebagai guru BK di SMK Ganesha. Sebelumnya Bapak, mungkin tujuan Bapak datang ke sini? Iya Ibu, saya kesini itu ingin mau konsultasikan perihal anak saya Ibu ya gitu. Berkonsultasi Iya, ya Pak ya. berkonsultasi. Baik. Kalau Bapak ingin berkonsultasi terkait anak Bapak yang bernama Salman kelas Iya. 10 TKJ 5. Iya. Kemarin saya sempat mendengar laporan dari wali kelas Salman jarang masuk sekolah Pak. Iya. Gitu. Dan terima kasih Bapak sudah mau mengkonsultasikan keadaan anak Bapak di rumah sehingga mempengaruhi pembelajarannya di sekolah. Nah, di sesi konsultasi ini ada beberapa asas yang harus diperhatikan ya Pak, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini apapun yang diutarakan oleh Bapak, apapun yang diceritakan oleh Bapak, itu akan kami jaga kerahasiaannya. Kemudian yang kedua ada asas kekinian. Nah, nanti masalah apapun yang Bapak utarakan terkait anak Bapak yang bernama Salman itu dengan masalah-masalah yang memang sedang saat ini dialami oleh Bapak dan anak Bapak. Iya. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, Bapak datang ke ruang BK ini untuk mengkonsultasikan keadaan Bapak dengan asas sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Iya. Sebelumnya Bapak pernah berkonsultasi? Ya, sebelumnya saya sudah pernah menghubungi wali kelasnya ya. Oh iya. Ya, dengan keadaan anak saya seperti sekarang. Tetapi saya ini belum menemukan titik terangnya itu Ibu. Makanya saya ini datang ke sini atas arahan wali kelasnya juga Ibu. Oh iya, baik Bu Gelar ya itu wali Iya. kelasnya. Baik ya. Di konsultasi ini kira-kira apa yang ingin Bapak konsultasikan? Ya, ingin mengkonsultasikan perihal anak saya ini yang akhir-akhir ini untuk malas sekolah Ibu ya. Oh iya betul. Ya, malas sekolah, tidak betah sekolah. Ya, Tidak betah bersama temannya mungkin ya? Iya, mungkin ya. Iya. Jadi tidak betah, tidak mau sekolah aja gitu. Tidak mau sekolah. Bahkan yang akhir-akhir ini yang sudah sampai puncaknya mungkin ya di akhir sekolah mau ujian juga kelas 10, anak itu berkeinginan untuk pindah sekolah Ibu. Oh. Iya. Mungkin saya juga khawatir ya sebentar lagi ujian malah pengen sekolahnya pindah lagi. Makanya saya pengen cari titik terangnya ini bagaimana gitu. Bapak pernah membujuk anak Bapak supaya Pernah tetap Ibu. terus Ya, bersekolah. tetap bersekolah di sini melanjutkan gitu. Tapi masih kekeh gitu Iya, ya. pengen pindah gitu. Pengen Sampai ya kurang bersemangat lah untuk sekolah itu. Ya. Kalau misalkan dia berkeinginan pindah sekolah dari kapan tuh Pak waktunya? Kalau pindah sekolah ini di akhir-akhir bulan sekarang ini Bu ya. Kalau sebelumnya mulai dari malas, jarang sekolah, sering kesiangan ya Pak ya kesiangan Salman juga, itu. gitu. Saya suka lihat di buku ini kesiangan tuh ada terus nama Salman gitu ya. Iya, padahal sudah diarahkan untuk sekolahnya pagi-pagi ya mungkin nggak tahu bagaimana juga ya. Iya. Mungkin kalau boleh tahu ya Pak ya, biar ini lebih nanti kita bisa sama-sama mencarikan solusinya. Salman itu keadaannya ketika pengasuhannya di rumah itu seperti apa Pak? Kalau pengasuhannya seperti biasa ya orang tua, mungkin yang menjadi fokusnya itu dulu itu
Salman itu dari sejak kecil itu bersama kakek neneknya, Ibu. Oh, Itu tidak sama tidak Bapak ya? dengan saya ya, karena Hmm, waktu kenapa itu tuh, Pak? neneknya itu pengen mengasuh cucu mungkin ya, terus melihat keadaan saya juga Hmm, yang saya dan istri saya itu sedang bekerja ya. Itu hmm, kebetulan kakek nenek juga tidak ada kegiatan apa-apa di rumah, mungkin ya hanya sebatas ya di rumah kakek nenek. hmm. Masih apa, pengen pengen kehangatan di rumah, makanya cucunya itu diminta untuk menemaninya mungkinnya itu, Ibu. Iya. Oh, berarti Salman ini dari kecil sama kakek Iya, nenek ya. kakek Nah, nenek. sekarang ketika SMK baru sama bapak dan Iya, ibu di rumah. karena Oh, mungkin jaraknya yang lumayan juga kalau dari rumah kakek neneknya, kan saya ambil ke rumah saya lagi gitu, Bu. oh iya baik. Berarti kalau melihat keadaan anak bapak sebetulnya di sini ada fase adaptasi ya Pak ya. Iya, Adaptasi dari pola pengasuhan kakek dan neneknya kepada bapak gitu. iya. Nah, bapak menerapkan di rumahnya seperti apa Pak? Ya kalau di rumah menerapkan, harus selalu dituruti mungkin ya kalau di rumah sekarang, di Hmm, rumah saya. hmm, Mungkin kalau di rumah kakek neneknya beda lagi kan ya, hmm. namanya juga cucu, takutnya Jadi bapak, kenapa-napa ya oh mungkin, iya. kakek neneknya itu tidak apa, tidak terlalu melarang ya, mungkin Hmm. itu. Kalau di rumah saya itu banyak larangannya, banyak, Oh, ada aturannya. aturannya. Iya, banyak Oh, aturannya. baik Pak. Aturannya seperti apa tuh Pak? Ya seperti kalau malam tidak boleh sampai larut malam, Hmm. tidak boleh begadang, tidak boleh main HP terlalu malam juga mungkin. Terus kalau berangkat sekolah itu harus tetap pagi-pagi, tidak boleh siang gitu. Oh iya. Nah, dari aturan yang Bapak terapkan sebetulnya itu sangat bagus sekali ya Pak ya, Mhm. tetapi karena kondisi anak memang sepertinya belum bisa menerima karena fase adaptasi itu. Nah, respon dari anak Bapak itu sendiri seperti apa Pak ketika Bapak menerapkan aturan begitu? Ya responnya juga ya kurang baik juga ya, karena mungkin aturannya itu berbeda ya antara saya dengan kakek neneknya itu. Hmm. Makanya ya sering merajuk, Oh, mengurung, iya, marah, marah mengurung gitu, diri. mengurung diri. Apa suka berbicara curhat gitu Pak sama Bapak atau sama Sa- mamanya, sama ibunya? Kalau dengan saya itu jarang ya, mungkin Hmm. dengan ibu juga jarang juga ya, karena kita berdua bekerja, lalu dia suka mengurung di kamar juga mungkin. Baik, berarti dari informasi yang saya apa yang saya dengarkan dari Bapak, jadi fase anak Bapak ini sedang mengalami adaptasi pengasuhan Hmm. yang memang pada awalnya bersama kakek dan neneknya itu bebas tanpa aturan. Hmm. Nah, ketika bersama orang tuanya, Bapak beserta mamanya atau ibunya di rumah, dia merasa aturan-aturan yang diterapkannya itu mengekang dan merasa dia itu tidak bebas, tidak merasa menjadi dirinya sendiri, Pak. Seperti Oh itu ya, gitu. Pak ya. Terus bagaimana ya solusinya mungkin yang saya harus laksanakan sekarang gitu? Oh, iya. Mungkin yang bisa Bapak lakukan yaitu, pertama ketika anak Bapak ini berbicara atau mengeluarkan apa yang dia inginkan, Bapak, dengan senang hati menerima dulu terlebih dahulu gitu, meskipun itu, menurut Bapak itu tidak baik, tetapi Bapak jangan langsung, berbicara kepada anak tersebut itu jelek, itu buruk, ataupun, hal-hal yang lainnya, tetapi mungkin Bapak bisa kemas, perkataannya dengan, secara lemah lembut bahwa itu kurang baik, Hmm. itu, tidak bagus, seperti itu. Dengan nada yang sepertinya, sangat halus sekali kepada, anak yang sedang dalam keadaan seperti itu. Kemudian nanti kalaupun misalkan apa yang dilakukan oleh anak tersebut itu salah menurut Bapak, Bapak pelan-pelan untuk mengingatkannya, Bapak pelan-pelan untuk, memberitahunya supaya, fase itu dia tidak langsung dari atas ke bawah itu merasa jatuh mentalnya. Tetapi ketika dia merasa itu salah dan Bapak bisa memberitahunya itu dengan pelan-pelan, anak itu nanti dia akan berpikir sendiri, seperti itu. Gitu. Dan nanti juga
ketika anak itu sudah berbicara, sudah mau mendengarkan apa yang Bapak utarakan, nah nanti Bapak bisa menjelaskan aturan-aturan Bapak yang diberikan kepada anak Bapak ini itu tujuannya ini loh, tujuannya begini loh gitu. Jadi ketika aturan itu diterapkan, Bapak sekaligus menjelaskan manfaat dari tujuan dari aturan yang telah Bapak terapkan kepada anak tersebut itu seperti apa. Jadi nanti anak Bapak itu akan mengerti bahwa oh ternyata orang tua saya melarang ini itu karena takut seperti ini. Atau anak Bapak itu melarang saya itu melakukan seperti ini itu karena orang tua saya itu khawatir seperti ini. Jadi tidak hanya memberikan aturan saja, tetapi Bapak sekaligus memberikan penjelasan dari aturan tersebut. Begitu ya Pak ya. Oke, baik. Terus mungkin untuk yang masalah anak saya ini untuk berkeinginan pindah sekolahnya bagaimana? Oh iya, ini untuk pindah sekolahnya sangat ini sekali ya. Saya menjadi penasaran nih Pak. Jadi nanti mungkin kalau dia ingin pindah sekolah, saya akan melakukan sesi konseling dulu bersama anak Bapak. Nanti dan saya pun akan berkolaborasi dengan wali kelas. Alasannya dia kenapa ingin pindah sekolah. Walaupun dia merasa tidak nyaman bersama teman-temannya di kelas, alasan tidak nyamannya seperti apa? Apakah karena ada perkataan yang tidak enak menurut dia, ataupun ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati dia. Jadi nanti saya akan melakukan konseling itu supaya bisa mencari tahu lebih banyak lagi tentang apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak Bapak, dan nanti ketika sesi konseling itu dilaksanakan, pastinya mudah-mudahan berharapnya ada perubahan ya Pak ya, ada perubahan pada diri anak Bapak sehingga dia lebih bersemangat lagi untuk sekolah, kemudian lebih aktif lagi di kelas, dan juga pastinya dia lebih rajin ya Pak ya, lebih rajin dan tidak kesiangan lagi. Begitu Pak. Iya. Ya. Baik Bapak. Mungkin itu aja Ibu yang bisa saya konsultasikan sekarang. Terima kasih atas saran-sarannya. Sama-sama Gitu, Pak. Semangat ya Pak Ya, ya. siap. Sehat-sehat Bapak sekeluarga di rumah. Siap. Terima kasih Ibu ya. Saya Sama-sama. mau pulang dulu. Baik. Ya, assalamualaikum. Setelah orang tua siswa tersebut berkonsultasi kepada guru BK melakukan konseling individu kepada siswa tersebut, dan alhamdulillah setelah dilakukan konseling kini siswa tersebut mengalami perubahan, terlihat rajin, aktif di kelas dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, kalau kalian hari ini bahagia, tentunya kita semua harus bahagia, karena kalau kita sudah membahagiakan diri kita, belajar kita, aktivitas kita akan tentunya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mungkin Ibu akan melihat kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Boleh berdiri dulu semuanya. Silakan diperiksa baju kalian masing-masing atau kerudungnya. Apakah sudah rapi atau belum? Sabuknya boleh. Biar nanti kita belajar lebih fokus dan konsentrasi. Baik, Ibu akan melihat kehadiran kalian siapa saja hari ini yang tidak hadir. Coba Ibu ambil absennya dulu. Baik, Ibu absen terlebih dahulu kehadiran kalian siapa saja yang tidak hadir pada hari ini.